107,7 FM Radio Jal Svevaje Mahe Suara Samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang JJMers dimanapun berada dan bertugas. Senang sekali ya di siang hari ini kembali Nina hadir di ruang dengar JJMers. Kali ini di program Seller News di edisi awal pekan di hari Senin tanggal 28 Juli 2025. Ya, JJMers, kesehatan menjadi faktor utama yang tentunya dapat membantu kita untuk dapat beraktivitas dimanapun kita berada. Dan menjaga kesehatan itu menjadi hal penting yang tentunya harus dapat kita jaga bahkan menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Dan pernahkah nih JJMers merasa jantung tiba-tiba berdetak lebih cepat atau mungkin saat sedang cemas setelah berolahraga ataupun bahkan ya tanpa sebab yang jelas. Dan jantung berdebar bisa menjadi hal yang wajar, namun bisa juga menjadi tanda bahaya yang tidak boleh kita abaikan. Di episode kali ini, kita akan membahas nih, apa saja yang bisa menyebabkan jantung berdebar, terus kapan itu tergolong normal, dan kapan juga JJMers harus mulai waspada. Dan bersama narasumber dari Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Minto Harjo di Seller News di edisi hari Senin ini ya, kita akan kupas tuntas nih fakta medis, mitos yang beredar dan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan jantung Anda. Dan sudah hadir bersama kita narasumber kita Mayor Laut Kesehatan Dr. Tia Setiadi, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan aritmia yang sehari-hari menjabat sebagai Kasih Poli Jantung Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Minto Harjo. Dan sebelumnya kita sapa terlebih dahulu, selamat siang Dr. Tia. Selamat siang. Iya, selamat siang Dok. Terima kasih untuk kedatangannya di siang hari ini di Radio JJM ya Dok ya. Ya, dan tentunya ada pepatah nih Dok, tak kenal maka tak sayang. Dan tentunya kita ingin dokter untuk memperkenalkan diri kepada JJMers semuanya. Silakan dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang para JJMers. Kenalkan, saya Dr. Tia Setiadi, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan aritmia. Sehari-hari saya berdinas di Rumah Sakit TNI AL Dr. Minto Harjo sebagai Kasih Poli Jantung. Ya. Bidang yang saya dalami terutama bagian kelistrikan. Jadi kadang saya sering dipanggil dokter listrik. Oh, nah, seperti iya, itu. Iya, Dok. Iya. Ya Dok, dan jika kita berbicara nih Dok ya tentang masalah jantung, tentunya banyak sekali informasi yang bisa disampaikan kepada JJMers ya. Karena kita tahu bahwa jantung ini menjadi organ yang vital ya Dok ya, untuk tubuh kita dan juga dapat menentukan kesehatan kita. Dan kita langsung masuk pertanyaan yang pertama ya Dok ya. Iya, boleh. Pertanyaan nih, apakah sensasi berdebar-debar di jantung ini selalu menandakan masalah kesehatan yang serius atau gimana Dok? Silahkan Dokter. Terima kasih pertanyaannya. Jadi berdebar ini merupakan keluhan yang sering saya temui di poliklinik ya. Jadi dok, saya berdebar-debar. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, yuk kita bahas dulu definisinya dulu apa, pengertiannya berdebar itu apa sih sebenarnya? Kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, berdebar itu artinya kita merasa jantung tuh berdenyut lebih cepat, atau dada berdegup kencang, ya kan? Seperti judul lagu ya dok ya? Iya. Jadi itu biasanya bisa dipengaruhi oleh aktivitas fisik, atau dipengaruhi oleh stres, atau dipengaruhi oleh emosi. Kemudian juga ada berdebar merupakan satu tanda bahwasanya tubuh kita ini ada sesuatu nih, penyakit yang ada dalam tubuh kita, seperti itu. Iya dok, baik dok. Ya, dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Kapan nih berdebar-debar dianggap sesuatu yang normal, misalnya setelah olahraga atau saat gugup ya dok ya? Gimana nih dok penjelasannya? Iya, misalkan pasien, dok, saya berdebar-debar nih. Kapan? Itu kalau saya mau ujian. Nah, itu artinya stres, emosional. Jadi berdebar kita bagi penyebabnya yang dari jantung atau yang tidak jantung. Nah, kalau yang tidak jantung nih contohnya apa? Seperti kita stres, emosi, kemudian takut gitu kan.
habis olahraga, ataupun kita kalau ada penyakit itu kita punya masalah metabolik, artinya apa? Kita punya tiroid. Nah, seperti hipertiroid itu bisa sering ngerasa gerah, berdebar, bergetar tangannya. Nah, kalau dari jantung itu kita mulai curiga tuh ketika apa? Saat kita berdebar, kan kita bisa ya meraba nadi sendiri. Coba para JJMers sekarang raba tangannya, itu di pergelangan tangan ada yang berdenyut-denyut, atau bisa diraba di leher ya, di leher sebelah sini di samping jakun itu, itu ada yang berdenyut. Kalau ketika JJMers merasa kami berdebar, saya berdebar, terus dihitung nadinya, ternyata lebih dari 150. Nah, itu ada sesuatu yang aneh. Atau misalkan pakai smartwatch ya, sekarang yang paling mudah ya, dari smartwatch kita lihat, ternyata kok saya 140 dan frekuensinya lama. Kalau sifatnya hanya detik itu nggak usah khawatir, tapi kok sampai 15 menit nggak hilang-hilang, terus ada rasa-rasa tidak beraturan, nah segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat, seperti itu. Oke, baik dok. Dan pertanyaan selanjutnya nih dok, apa saja yang menjadi penyebab umum terjadinya jantung berdebar-debar sendiri? Silakan dok. Penyebab umum pasti psikologis ya, paling banyak psikologis. Misalkan, ketemu mantan lama nggak pernah ketemu nih, nah itu berdebar bisa. Atau ngeliat, subhanallah itu kok cantik banget ya, nah berdebar. Normal gitu ya, iya, mungkin ya. Atau lagi kuliah, atau lagi ini ditanya sama ibu guru, siapa yang bisa jawab soal ini? Nah, di absen ya satu-satu, itu bisa berdebar. Jadi artinya secara psikologis paling sering. Memang seperti itu. Yang lain yang jadi perhatian adalah jika kita tidak dalam kondisi yang tadi saya sebutkan, lagi duduk santai, lagi nonton TV, lagi dengerin JJM, tahu-tahu kok tiba-tiba berdebar kencang. Nah, terus dicek ternyata nadinya di atas 150. Nah, jadi nadi normal itu kayak gimana sih, Dok? Nadi normal itu 60 sampai 100 sebenarnya. Jadi mulai 110, 120 itu sudah di atas normal, namanya takikardi. Tapi kalau yang jadi perhatian itu kalau sampai di atas 150 ya, seperti itu. Oke, baik dok. Dan ini pertanyaan yang keempat nih dok. Apakah ya berdebar-debar ini bisa disebabkan oleh faktor psikologis ya, seperti misalnya kecemasan ataupun stres? Bagaimana nih dok? Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget, kecemasan, stres. Karena apa? Kalau lagi stres tuh pasti semua hormon kita bergejolak kan? Betul. Nah, sehingga apa? Tubuh akan menyesuaikan. Betul. Seperti itu. Nadinya akan cepat, akhirnya munculnya apa? Berdebar. Nah, seperti itu. Dan kadang juga kayak tangan seperti keringetan gitu, itu indikasi ini bukan sih dok, jantung gitu dok? Ada kan suka ada ya yang tangannya tiba-tiba keringetan gitu, dingin awalnya terus keringetan. Iya, misalkan kalau dingin, misal keringetan gitu, misalkan lagi duduk tiba-tiba keringetan. Kalau dulu kan kita bilang, kamu punya sakit jantung nih. Nah, itu dia dok. Gitu. Tenang aja, itu harus dipastikan dulu. Dengan apa caranya? Nanti kita dengan rekam jantung. Jadi ketika misalnya kita raba nadinya cepat nih, atau tangan kita basah terus berdebar kencang. Betul. Tinggal datang ke fasilitas kesehatan TNI AL terdekat atau fasilitas kesehatan di tempat JJMers berada. Biasanya dokter akan melakukan rekam jantung. Gitu, rekam jantung, nanti kelihatan di situ apakah itu suatu masalah atau bukan. Betul, baik dok. Dan selanjutnya nih dok, nih pertanyaannya ya, karena memang JJMers mungkin pengen lebih banyak tahu ya dok ya masalah jantung ini nih. Pertanyaan selanjutnya dok, bagaimana cara membedakan antara berdebar-debar normal dengan tanda penyakit kardiovaskular sendiri dok? Silakan. Jadi kalau berdebar-debar normal itu biasanya tadi kalau kita terpicu suatu keadaan. Misalkan kita demam. Nah, misalkan demam jadi berdebar itu juga bisa. Saat tubuh kita demam. Terus kemudian saat kita maaf didiagnosa mempunyai tiroid. Ya, tiroid itu seperti gondok ya, tapi ini sifatnya lebih yang hiperton, jadi gondok dalam ya. Biasanya tuh pasiennya ngerasa gerah. Terus ngerasa gerah, terus kalau di ruangan misalkan teman-temannya bilang, aduh AC-nya dingin banget, belum nih masih gerah nih. Nah itu kita udah harus curiga. Kemudian disertai berdebar yang hilang timbul,
tapi timbulnya itu tidak tentu gitu. Kadang lagi duduk atau istirahat berdebar, kadang habis aktivitas berdebar, setelah aktivitas, terus kemudian juga lama waktunya nggak hitungan detik tapi hitungan menit. Nah, sedangkan kalau dari jantung gimana dok? Kalau yang dari jantung, yang pasti kalau dari jantung itu sering munculnya dan sifatnya tidak beraturan bisa aja, atau sangat tiba-tiba. Jadi lagi bawa motor, ada pasien saya cerita lagi bawa motor saya dok, tiba-tiba langsung berdebar kencang sekali, nggak, Aduh. saking kencangnya tuh bisa sampai 190. Oh. Sehingga langsung ke rumah sakit, Betul. direkam jantung. Nah, lagi-lagi adalah kuncinya adalah kita segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Cara paling mudahnya apa? Kita cek dengan rekaman jantung. Dok, saya udah pernah nih ke dokter misalkan. Terus kata dokter nggak apa-apa dok. Tapi saya ngerasain kok, saya ini berdebar dok. Ini kali kalau lagi tanggal tua, oh, enggak dok, saya di tanggal muda juga berdebar gitu kan. Oh, berpengaruh juga ya dok ya, Iya, tanggal ya. iya, Baik. iya. Terus misalkan seperti itu, oke, kita rekam jantungnya. Ketika kita rekam jantung, ya, atau namanya EKG, ternyata hasilnya normal. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau dari situ dikatakan normal, apakah saya benar-benar murni normal dok? Belum tentu. Kok belum tentu dok? Seperti yang saya sampaikan tadi, kadang-kadang sifatnya nggak tentu munculnya kan, sehingga kita harus rekam jantung yang kontinu, artinya rekam jantung yang berterusan. Jadi nggak hanya yang datang ke fasilitas kesehatan, kemudian direkam, enggak. Jadi kita harus pasang yang namanya Holter. Holter. Ya, Holter itu apa sih? Makanan apa? Itu bukan makanan. Holter itu alat ya. Alat yang kita punya ya, di Angkatan Laut kita punya, terutama di Rumah Sakit Dr. Minto Harjo kita ada. Itu bentuknya alatnya kecil, cuman dia ada kabel-kabel gitu ditempel di dada, ya mirip kayak EKG, rekam jantung itu. Hanya saja alatnya dibawa pulang. Dibawa pulang pasiennya? Iya, dibawa pulang pasiennya. Silakan beraktivitas seperti biasanya. Tujuannya apa? Dia akan merekam detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, dalam waktu 24 sampai 48 jam. Rata-rata seperti itu alat Holter tuh. Sehingga kalau misalkan berdebar nih, rasa berdebar dicatat di buku kecil. Kadang kita kasih buku catatan, apa yang dikeluhkan pasien, misalnya berdebar pukul sekian. Nanti saya akan melihat di komputer setelah dianalisis rekamannya, apakah itu benar-benar berdebar yang bermasalah, ataukah berdebar yang bukan jadi masalah, iramanya. Seperti itu. Nah, Holter itu paling lama bisa 1 minggu. Pemeriksaannya, jadi dibawakan ke pasien itu, pasiennya membawa selama 1 minggu. Siap. Selama 1 minggu untuk memantau tentunya ya dok ya. Betul, dari situ nanti kita analisis, kita lihat apakah perlu obat atau tidak, seperti itu. Betul. Ya, dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Apakah konsumsi kafein ya dok, karena sekarang kan ya musim-musimnya kafe menjamur di mana-mana, tentunya gaya hidup ya dok ya. Betul. Kafein ataupun alkohol ini dapat memicu juga jantung berdebar ini dok. Ya, jadi para JJMers ya, jadi untuk kafein ya, kopi itu kan mengandung kafein. Sekarang banyak jenisnya, mulai dari saset yang rasa durian, mungkin ada yang rasa macam-macam, pandan gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya secara jurnal penelitian, secara internasional itu tidak ada satupun sebenarnya jurnal yang mengatakan bahwasanya kopi itu atau kafein itu berpengaruh langsung terhadap berdebar sebenarnya, atau gangguan irama. Namun case by case atau kasus per kasus itu memang ada. Contoh misalkan kita pengopi memang biasa, tapi ini tiba-tiba ada temen nih bawa kopi dari Aceh misalkan, tapi tubuh kita nggak kuat, sehingga responnya apa? Jantung akan berdebar, karena bagaimanapun juga memang kafein itu akan meningkatkan denyut jantung. Tuh contohnya. Terus pada alkohol misalkan, alkohol jelas sama. Alkohol itu akan merubah semua sistem peredaran darah kita. Mulai dari biasanya kalau minum alkohol kan muka merah ya, jadi artinya
pembuluh darah itu akan melebar. Kalau pembuluh darah melebar, jantung akan membaca bahwasanya perlu asupan lebih, sehingga dia akan bekerja lebih. Ya. Itu kalau dari kafein dan alkohol. Tapi ada satu yang sifatnya akan ada rasa berdebar dalam kondisi yang normal. Itu apa? Ibu hamil. Ibu hamil. Ya, jadi kalau Jejemers hamil gitu, terus kemudian kok jadi sering berdebar ya gitu. Nah, itu tenang aja, itu bisa aja alami. Ya, misalkan di trimester kedua atau ketiga kok makin berdebar. Kenapa? Karena apa? Ketika seorang manusia mempunyai janin, ya, tentu kan banyak organ yang harus diperdarahi. Sehingga jumlah darah juga yang dalam tubuh meningkat. Nah, karena jumlah darah dalam tubuh meningkat, jantung bekerja akan lebih banyak, sehingga sekitar 15% dari jumlah populasi ibu hamil itu akan merasakan berdebar. Seperti itu tambahannya. Jadi tak perlu khawatir kalau memang dalam kondisi hamil ya dok ya? Iya, jadi ada kuncinya. Ya, jadi kuncinya itu kapan sih kita tadi berdebar yang kita harus curiga itu? Satu, sering. Sering, kedua lama. Oh, durasinya lama gitu ya, durasinya bukan cuma 5 detik. Nah, itu kan karena ngelihat seseorang yang menarik. Lihat mantan tadi, dok. Ya, tapi kalau kok ini setengah jam nggak hilang-hilang gitu kan. Nah, itu ada sesuatu. Atau ketiga, tidak beraturan. Jadi berdebar itu deg-deg, 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 deg-deg gitu. Itu kita raba dari nadi. Nadi di tangan kita raba. Nah, kalau nadi diraba dari sini paling gampang adalah Jejemers telapak tangannya ditengadahkan ke atas. Kemudian dari jempol itu ditarik garis lurus tepat di pergelangan tangan. Kemudian agak ditekan sedikit dengan 3 ujung jari kanan. Itu kalau tadi pergelangan kiri ya. Terus diraba ada yang berdenyut nyut nyut nyut. Nah, itu ada denyut nadi. Kalau nyut-nyutnya tuh nyut 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 nyut. Nah, itu udah nggak beraturan tuh ya. Itu harus segera direkam jantung. Rekam jantung ada yang di fasilitas kesehatan. Seperti itu. Oh, seperti iya dok. Oke, dan dok kita jeda sejenak ya dok. Nanti akan kita lanjutkan kembali sesi tanya jawab nih sama dokter. Dan Jejemers, bagi Jejemers yang mungkin tidak dapat mendengarkan siaran langsung kita ya di Radio Jalswefa JMAH, bisa melihatnya di kanal YouTube kita di JJM Radio, dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga tentunya tekan lonceng agar Jejemers juga tak ketinggalan ya mengenai video-video terbaru dari Radio Jalswefa JMAH.